Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tetap di seputar permasalahan YouTube. Dan yang terpenting kita bahas mengenai beberapa hal yang membahayakan perkembangan channel. Bahaya, dangerous, bahaya. Apa sih hal-hal yang membahayakan channel YouTube kita? Pengertian bahaya di sini memiliki beberapa makna. Yang pertama, membahayakan sistem rekomendasi sehingga channel bisa sepi. Ya. Sepinya nggak tanggung-tanggung, bisa sepi terus-menerus. Ya. Nggak move on, tetap sepi. Nah, ini termasuk kategori membahayakan channel karena membahayakan perkembangan masa depan channel. Hal pertama seperti itu, pemahaman tadi membahayakan dalam artian rekomendasi bisa sepi. Yang kedua, membahayakan channel karena bisa di take down atau dihapus sepihak oleh YouTube. Ini pengertian bahaya selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bahaya dalam arti tindakan-tindakan ini untuk channel monetisasi bisa mengakibatkan dismonet atau monetisasi dicabut selamanya. Nah, yang pertama tentu yang membahayakan rekomendasi channel adalah adanya spam. Ya. Spam lagi. Ya. Spam. Nah, ini yang sering kita dengar ya, kadang-kadang sampai belendek kita mendengar kata-kata spam. Nah, tapi faktanya memang dengan kehadiran spam atau channel kita terkena spamming, ini bisa mengakibatkan rekomendasi terbatas. Akibatnya jumlah tayangan menurun. Kalau teman-teman membuka Analytics Studio bisa memantau masing-masing video, jumlah tayangan semakin menurun, apalagi penayangan. Ya, kalau jumlah tayangan saja menurun, apalagi penayangan pasti lebih turun. Nah, oke ya sahabatku, spam ini bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan saling ngesup tanpa memikirkan jeda aman. Ya. Kalau teman-teman channelnya channel utama, akun utama, kemudian langsung ngesup, begitu ketemu channel baru langsung disup, ya. Baru nonton videonya setengah menit, 2 menit ngesup. Nah, tanpa jeda aman, ini jelas melanggar peraturan YouTube yang sudah ada ditulis oleh pedoman YouTube. Ya, di dalam YouTube itu ada pedoman. Tinggal klik di Google, ya, pedoman dan aturan YouTube bahwa kegiatan sub for sub atau saling mengikuti sebenarnya dianggap interaksi palsu dan bisa mengakibatkan sebuah channel terkena spam. Nah, ini jelas aturannya, jelas sahabatku. Nah, kemudian untuk tingkat lanjutan, spam juga bisa diakibatkan cara kita berkomentar yang mungkin sering membuka halaman utama. Ya, kita membalas komentar teman-teman kita, membuka halaman utama. Jadi secara nggak langsung bolak-balik dengan akun utama kita membalas komentar dan memutar video kita sendiri. Ini kadang nggak terasa sahabatku. Maka dari itu cara yang aman untuk membalas komentar adalah balaslah komentar melalui halaman Studio Analitik di kolom komentar. Ya, nah, ini ya sahabatku, saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu hal seperti ini, membalas komentar lewat Studio Analitik. Kemudian selanjutnya, spam juga bisa diakibatkan dari kebiasaan pemilik channel berkomentar di channel orang lain dengan kalimat yang mirip, ada kemiripan ya, atau dalam istilah copy paste. Ini kadang-kadang nggak sadar sih, kita ngetik hampir sama, titik komanya mirip, ya, akhirnya lama-lama kita nggak bisa komentar di channel lain. Komentar kita bahkan di channel-channel orang lain bisa hilang. Awalnya ada, begitu kita scroll lagi, komentar kita hilang. Atau bahkan tidak bisa berkomentar sama sekali. Nah, ini jelas kita terkena spam, channel kita terkena spam. Kemudian cara mengatasinya yang paling mudah nih, ya, yang paling gampang dulu, nggak usah terlalu sulit ya sahabatku. Yang paling mudah mengatasi spam yang paling gampang adalah kunjungi live streaming siapapun, ya. Tidak harus sesama YouTuber pemula, tidak. Jadi acara-acara live streaming di channel-channel besar atau channel-channel yang berbeda tema dengan kalian, begitu kalian menemukan live streaming, masuk ke sana,
kemudian cari di layar sebelah kanan ada gambar love tap love-nya ya. Ini untuk menunjukkan ke YouTube ya, kepada sistem yang ada bahwa akun kita ini akun bukan bot tapi akun beneran yang dijalankan oleh manusia sehingga bisa tap layar. Karena kalau bot hanya manteng nonton tanpa bisa interaksi di kolom komentar, tanpa bisa tap layar. Fungsi dari gambar love, emoji, kemudian tombol subscribe, tombol bagikan, tombol jempol, kolom komentar, ini adalah semua berfungsi sebagai interaksi. Ya. Itulah lahan interaksi yang disiapkan oleh YouTube. Dan siapapun yang menggunakan perangkat tersebut, kolom komentar untuk berkomentar, tombol like untuk memberi like, ini berarti memanfaatkan maksimal semua perangkat software yang disediakan YouTube untuk berinteraksi dengan channel lain. Dalam manfaat positifnya, akun kita bisa terbebas juga dari spamming. Ya, ini secara alami sahabatku. Ya, secara alami seperti itu. Jadi perangkat yang sudah disediakan YouTube ini ya, termasuk tombol like, tombol bagikan, ada tulisan subscribe, bahkan tombol gabung, ya. Kemudian kolom komentar itu semua tidak hiasan, bukan hanya sekedar hiasan, tapi memang untuk perangkat interaksi sesama konten kreator maupun penonton dengan pemilik channel. Oke ya teman-teman, jadi manfaatkan semua itu kalau berkunjung sesama YouTuber, penting untuk saling berkomentar, meramaikan, memancing interaksi di kolom komentar untuk membantu rekomendasi sama-sama meningkat. Nah, faktor lain yang bisa menentukan jumlah rekomendasi semakin banyak dan sebaran video kita semakin banyak adalah rata-rata durasi tonton. Kalau kita mendapatkan rata-rata durasi tonton di atas 30%, maka video teman-teman akan disebar lebih banyak ke beranda HP masyarakat, ke beranda laptop masyarakat di seluruh dunia. Oke. Kemudian spam-spam tersebut memang kadang-kadang dalam sehari 2 hari tidak langsung hilang. Ya, kira-kira butuh waktu 3-5 hari untuk menghilangkan spam. Ciri-ciri spam lain, kalau misalkan channel terkena spam adalah naik turunnya jumlah subscriber, ya, hilang-hilangan. Jadi terkesan jumlah subscriber ini bertambah berkurang dengan sendirinya. Hari ini terlihat 700 subscriber, ternyata sorenya berubah menjadi 680, ada hilang subscriber. Besoknya begitu nambah berkurang, fix sebuah channel terkena spam dengan ciri-ciri seperti itu. Ya. Oke teman-temanku, saya kira mengenai spam ini sudah mulai pada jelas. Ya, kemudian selanjutnya untuk memperbanyak rekomendasi, teman-teman juga bisa memanfaatkan momentum, yaitu membuat hook atau cuplikan video yang menarik sehingga di awal-awal penonton melihat minimal 30% pertama durasi mereka stay bertahan, dan ini akan menolong retensi penonton teman-teman, akibatnya bisa membantu rekomendasi lebih banyak lagi. Silahkan dicoba dipraktekkan. Ya, ini termasuk bagian dari peningkatan kualitas isi konten. Oke sahabat, selanjutnya perbaikan channel dari spam. Kemudian channel-channel yang sudah monet, apa sih bahaya-bahayanya kalau channel sudah monetisasi ini misalkan melakukan sebuah pelanggaran. Nah ini apa yang membahayakan channel yang sudah monet? Yang pertama adalah melakukan dengan sengaja mengupload konten-konten berulang, ya, reupload. Ini bahaya buat konten kalian, ya, buat channel juga bahaya. Nanti dapat teguran, akibatnya juga bisa tidak termonetisasi lagi, ya. Oke, kemudian yang kedua, melakukan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran hak cipta. Kita mengupload video-video yang sudah memiliki hak cipta kuat, memiliki publisher, atau oknum pemilik video yang tidak terima sehingga melaporkan video kita sebagai video yang melanggar hak cipta. Ini akan mengakibatkan teguran. Kalau teguran sekali 2 kali masih aman, tapi teguran ketiga maka akan membuat channel kita terhapus sepihak oleh pihak YouTube. Dihapus sepihak tanpa minta izin, tiba-tiba channel kita hilang dari peredaran. Ini juga pernah dialami oleh channel besar, channel calon sarjana di awal-awal dulu. Kemudian calon sarjana membuat channel baru dengan nama yang sama. Tapi di awal-awal dia sudah mendapatkan ratusan ribu subscriber, channelnya terpaksa hilang sepihak karena
mendapat 3 teguran seperti itu. Kan sayang sekali ya, sayang sekali. Channel sudah ratusan ribu subscriber, sudah menghasilkan puluhan juta gaji per bulannya harus hilang karena pelanggaran-pelanggaran dan sudah melakukan 3 kali pelanggaran. Ini fatal. Ya, fatal sahabatku. Kemudian ada lagi yang terakhir, sebuah hal yang membahayakan channel YouTube dan monetisasi adalah saat teman-teman melakukan menonton video menggunakan perangkat-perangkat seperti VPN atau proxy untuk meningkatkan penghasilan iklan, tapi ini dampaknya kalau ketahuan auto dismonet dan dismonetnya kekal, nggak bisa diperbaiki, auto kekal ya dismonetisasinya. Artinya sudah selesai ya, channel sudah the end, tidak bisa dimonetisasi dan tidak bisa pengajuan ulang monetisasi kalau dismonetnya gara-gara ketahuan bermain VPN atau proxy. Oke ya, itu tadi daftar bahaya-bahaya yang bisa membahayakan channel para YouTuber dan juga bagaimana cara menghilangkan spam YouTube ya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Pesan saya, sahabatku, ayo tetap semangat sebagai konten kreator YouTube dan tetap saling menguatkan dengan sesama konten kreator YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.